Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai budaya dan klasifikasi akuntansi yang beranggotakan oleh 1. Yunita Rahmawati, 2. Frisca Ananda, 3. Friska Mega Pratiwi. Budaya bersifat pervasif yang menyebar ke seluruh subkultur pekerjaan dan organisasi, sehingga perlu pembahasan yang lebih komprehensif. Dalam pembahasan mengenai perkembangan dan klasifikationi bertujuan agar dicapai pemahaman yang lebih baik mengenai satu, sejauh mana kesamaan atau perbedaan antar akuntansi. Yang kedua, pola perkembangan sistem akuntansi nasional individual serta potensi perubahannya. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan mengapa beberapa sistem mempunyai pengaruh yang dominan sementara yang lain tidak, atau Radebooks DKK 2006. Akuntansi dan nilai budaya. Harrison dan McKinnon 1986 dalam Radebook DKK 2016 mengusulkan sebuah rangka metodologis yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Penggunaan rangka ini telah ditunjukkan melalui sebuah analisis terhadap sistem akuntansi Jepang. Budaya yang meliputi nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh sebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah elemen penting untuk memahami bagaimana sebuah sistem sosial berubah, karena budaya mempengaruhi perilaku dan perilaku akan mendasari sistem hukum dan susunan institusional yang lain. Pendekatan ini dilengkapi oleh Gray 1988 dalam Radebook DKK 2016 yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang dimasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Gray menyatakan bahwa budaya pada tingkat nasional dapat menyebar ke subkultur pekerjaan dan subkultur organisasi. Praktik dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi dan memperkuat nilai-nilai sosial. Dengan pertimbangan ini dapat diperoleh wawasan yang lebih fundamental mengenai diversitas sistem akuntansi dan pelaporan nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Friska Mega, yaitu dimensi budaya nasional. Hochstadt menunjukkan bahwa 4 dimensi budaya nasional yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme mengacu pada masa preferensi individu terhadap dianggap jalinan hanya rangka memperhatikan sosial yang diri sendiri dan di keluarga dekatnya. Yang kedua ialah jarak kekuasaan besar versus kecil. Jarak kekuasaan adalah bentang di mana para anggota sebuah masyarakat menerima ide bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusi secara tidak sama. Yang ketiga ialah penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Penghindaran ketidakpastian menunjukkan tingkat di mana para anggota sebuah masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Yang keempat ialah maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas mengacu pada preferensi masyarakat terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan kesuksesan material. Selanjutnya ialah nilai-nilai akuntansi. Gray 1988 dalam Radebook DKK 2006 dan Choi and Mc 2008 mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang diderivasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi sebagai berikut.
Yang pertama ialah profesionalisme versus kontrol statutory, yang kedua ialah uniformitas versus fleksibilitas, yang ketiga ialah konservatisme versus optimisme, yang terakhir ialah kerahasiaan versus transparansi. Selanjutnya ialah klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan profesionalisme atau otoritas statutory untuk sistem dan pelaksana akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman. Keduanya berkenaan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian atau konformitas. Oleh karena itu, keduanya dapat digabungkan dan ditentukan klasifikasi antar bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan atau judgmental basis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Dalam pendekatan induktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Yang kedua adalah dalam pendekatan deduktif, diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional disusun pola pengelompokan internasional. Selanjutnya adalah memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menjadi semakin kabur. Choi dan Max 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh alasan-alasan berikut ini. Yang pertama adalah semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia. Modal semakin mengglobal sehingga menimbulkan dorongan untuk menentukan standar pelaporan konspirasi tingkat dunia. Yang kedua adalah semakin banyak dilaksanakan penyusunan laporan keuangan, satu set laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi laporan keuangan domestik setempat, dan satu set yang lain disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi serta memuat disclosure yang sesuai dengan kebutuhan investor internasional. Yang ketiga adalah sejumlah negara hukum undang-undang, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta profesional independen. Baik, berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.